Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini ya, insya Allah. Terima kasih kepada teman-teman peserta pelatihan storytelling multibahasa kelas bahasa Indonesia kelas B ya. Semuanya sudah mengikuti pertemuan kedua ini ya dengan semangat, antusias, segar semua ya. Ini pagi-pagi sudah hadir pukul 7 ya. Terima kasih banyak. Sebelum memulai kegiatan sinkronus kita pada pertemuan dua ini, kita awali dengan berdoa ya. Silakan boleh dipimpin oleh Mas Deo. Mas Deo boleh memimpin berdoa untuk semuanya. Terima kasih atas waktunya Bu Halimah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memulai pertemuan KMNI yang kedua kali ini, mari kita berdoa masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya serahkan kembali ke Bu Halimah untuk mengisi materi pertemuan kali ini. Ya, terima kasih Mas Deo. Nah, pada hari ini untuk materi pelatihannya mengenai manfaat storytelling ya. Manfaat storytelling ini. Nah, ini disusun oleh tim kami, Pak Putra Sulung Baginda ya. Kebetulan beliau tim di kelas kursus bahasa Jerman, storytelling bahasa Jerman. Ibu slide show dulu. Ya. Untuk manfaat storytelling ini, nah, kita pertama melihat dulu ini gambar ya. Gambar lukisan. Lukisan gua usianya itu 44.000 tahun. Ini ada di Sulawesi. Ada orang Sulawesi tidak di sini? Tidak ada. Nah, tapi ini menunjukkan zaman yang jauh terpaut dari saat tulisan pertama manusia yang berhasil diidentifikasi sekitar 3.200 sebelum Masehi ya. Masa silam, masa lalu. Nah, ini sebetulnya menggambarkan suasana perburuan. Baik. Ada yang ingin mencoba memberikan gambaran umum dari lukisan ini? Apa yang bisa diceritakan dari lukisan ini? Saya ingin berpendapat, Ibu. Ya, silakan Anissa Gilang. Menurut saya bahwa lukisan ini menggambarkan seperti peristiwa sedang berburu, Ibu. Di sana ada seperti gambar-gambar kecil ya, melambangkan manusia-manusia yang hendak berburu, dan yang besar ini adalah hewan yang diburunya. Seperti itu. Yang besar ini hewan yang diburunya. Ya, terima kasih Anissa Gilang. Yang lain ada yang ingin berpendapat? Risa, Ibu. Ya, silakan Risa. Ya, mungkin itu kalau dari penglihatan saya, Bu, itu yang di depan, ya, yang di depan hewannya itu mungkin hewannya rusa atau apa ya, Bu. Jadi ya, para pemburunya ini lagi bekerja sama gitu ya, bergotong royong untuk memburu si rusa tersebut demi mendapatkan makanan agar bisa mengisi perut mereka gitu. Gitu sih, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama.
Nah, ada yang ingin menyampaikan dengan gaya bercerita, meskipun boleh apa namanya ekspresi oral dulu, ekspresi lisan dulu, tanpa gerakan tidak apa-apa. Coba bercerita, misalnya bercerita tentang dari gambar ini. Siapa yang ingin mencoba? Ya. Ada tidak? Ini jangan malu-malu, ayo. Ayo. Tadi kan sudah ada gambaran, tidak apa-apa. Interpretasi Anissa tadi bagus. Interpretasi Risa bagus. Nah, coba interpretasi Anissa itu disampaikan dengan gaya menceritakan. Storytelling, bercerita. Siapa? Ibu, saya mau coba. Ya, Wahyu mangga, Wahyu. Tapi mohon maaf ya Ibu kalau masih belum bagus. Tidak apa-apa. Ibu juga tidak bisa sebenarnya. Ayo. Iya Ibu. Mungkin hanya sedikit saja ya Bu. Ya. Pada zaman dahulu, sekitar 44.000 tahun yang lalu di Sulawesi, hiduplah sekelompok orang yang hidup berpindah-pindah. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, orang tersebut harus berburu binatang. Bisa rusa, bisa sapi, apapun yang mereka temukan. Segitu aja mungkin, Bu. Ya. Tepuk tangan deh buat Wahyu. Nah, tidak apa-apa, itu kan tanpa latihan ya. Belum memikirkan, belum melakukan yang namanya kegiatan persiapan storytelling. Nah, nanti kalau sudah persiapan akan pasti berbeda. Ya, terima kasih Wahyu. Nah, ini ya ilustrasi yang menunjukkan sesuatu yang bisa diceritakan. Nah, kira-kira manfaat apa yang didapat dari cerita masa silam? Siapa yang ingin menyampaikan? Saya, Bu. Silakan, Nenden. Iya, baik. Terima kasih. Yang pertama pasti manfaatnya kita mengetahui keadaan pada saat itu. Keadaan bagaimana manusia bergotong royong untuk mencari makanan. Keadaan bagaimana siap untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, pelajaran yang dapat diambil kan ini dari interpretasi teman-teman bahwa manusia ini bergotong royong untuk memburu rusa gitu ya, untuk makan. Ya. Kita bisa lihat aja manfaatnya bahwa ketika kita bergotong royong, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan begitu, Bu. Ya. Ya, terima kasih Nenden. Nah, itu ya beberapa manfaat yang bisa disampaikan oleh Nenden. Sekaitan dengan pengetahuan budaya, ya. Sekaitan dengan pengetahuan lainnya, ya, tentang sejarah mungkin, ya. Nah, jadi banyak hal yang bisa kita ambil manfaatnya dari sebuah cerita. Nah, begitu ya. Kita lihat yang berikutnya. Nah, ini gambar apa ya? Bayangkan. Apa yang dikatakan seorang anggota suku senior, misalnya ya ini, ketika memperlihatkan gambar ini kepada anggota muda sukunya. Kira-kira apa yang akan ia katakan pada anak-anak itu dalam gambar? Dengan gambar itu kira-kira apa sih yang akan dikatakan? Siapa yang ingin mencoba? Saya, Ibu. Nah, silakan Mahira. Iya, senior suku tersebut kira-kira mengatakan, silahkan anak-anak, kami mendapat buruan yang sangat besar, sehingga mempunyai stok makanan yang sangat banyak, dan juga kulit yang bisa dijadikan pakaian untuk musim dingin. Seperti itu, Ibu. Ya, mudah sekali ya membaca naskah, meskipun ini gambar. Terima kasih Mahira, bagus sekali.
Yang lain ada yang kira-kira berbeda dengan Mahira? Apa yang akan dikatakan? Nada, silakan. Ya. Kalau saya lihat kan itu dari anggota suku junior itu mereka lebih senang berlari-lari, sementara yang senior bekerja gitu. Ada yang selesai berburu dan juga membuat pakaian. Maka saya mengira mungkin dari yang senior itu akan mengatakan cukup untuk bermain-main. Maka sekarang silakan duduk dan menikmati hidangan yang sudah disiapkan ataupun membantu para wanita untuk belajar membuat pakaian seperti itu, Bu. Ya, nah itu cara-cara mendeskripsikan ya. Nanti bisa juga Anda menyampaikannya dengan cara bercerita ya. Nah seperti itu, mendongeng. Ya baik ya, masih banyak gambarnya. Jadi kita lanjut. Nah. Dari sudut pandang yang berbeda, nah, jadi storytelling ini kan benar ya, bisa dikatakan menceritakan sebuah kisah. Jadi kisah yang ada bisa diceritakan kepada orang. Dari sudut pandang yang berbeda lagi, kita bisa bercerita langsung dari sesuatu yang dilihat, yang dibaca, begitu ya, yang diperoleh melalui pengalaman. Nah, bisa juga menceritakan atau kisah itu ya kisah bercerita diceritakan kembali. Nah itu juga bisa. Ini ya berdasarkan gambar ini juga. Ya. Bahkan sebetulnya kisah-kisah kita, kisah dongeng seperti yang pertemuan kemarin ya disampaikan oleh Ibu, itu jauh sebelum hari ini datang. Kisah itu selalu menjadi apa ya kebiasaan yang turun temurun, yang lahir semenjak bahkan Nabi Adam turun ke dunia ya. Sebelum Nabi Adam turun ke dunia pun Nabi Adam punya kisah sendiri di surga. Nah itu kisah kan? Nah, itu dengan istilah saat ini lebih oleh kita ya, lebih sering terdengar dengan istilah storytelling. Nah, begitu. Mendongeng, bercerita. Nah, sebetulnya itu sejak dahulu itu disebut sebagai kisah. Gitu. Nah, bayangkan juga kisah ini sangat-sangat lebih merebak ketika sebelum ada radio dan TV ya. Jadi orang lebih banyak berkisah. Nah, secara langsung. Jadi di rumah-rumah kisah. Nah, Anda bayangkan kira-kira dahulu sebelum ada radio TV, kisah itu, bercerita itu, mendongeng itu dilakukan secara langsung dengan kegiatan yang seperti apa? Ada yang mungkin pernah berpengalaman membaca tentang menyampaikan kisah pada masa lampau? Siapa? Atau ada yang mengira-ngira? Boleh. Saya Bu, izin berpendapat. Ya, Fitri Deliana, silakan. Kalau dari saya, sesuai dengan poin yang telah Ibu sampaikan di pertemuan pertama, itu ada diterangkan bahwa zaman dahulu itu ada seorang pendongeng yang memang itu menjadi sebuah profesi dan hidupnya pun terjamin oleh raja-raja. Seperti itu. Ya. Betul ya, yang disampaikan oleh Fitri itu betul sekali. Ataya, silakan. Ya Bu, menyambung yang tadi Teh Fitri, saya membayangkan kalau misalnya di Indonesia itu biasanya pendongeng memakai wayang gitu kan Bu. Mungkin kalau di luar pendongeng-pendongeng itu memakai puppet gitu ya Bu, boneka-boneka gitu, boneka kayu seperti itu. Ya, itu bisa ya, dengan alat peraga. Langsung ya. Yang lain masih ada?
Tidak ada? Cukup? Ya, betul ya. Jadi dulu sebelum ada radio atau TV, kisah disampaikan secara langsung, begitu ya. Dari pertama di kerajaan, ya. Kemudian ada profesi mendongeng ke tempat-tempat masyarakat juga ada, begitu ya. Kemudian betul menggunakan media wayang ya. Seperti yang Anda ketahui, wayang itu ada wayang klasik. Nah, wayang klasik itu bahkan tidak hanya untuk menghibur saja, tapi ada yang untuk menyampaikan agama, menyebarkan agama menggunakan wayang, menyampaikan agama Islam menggunakan wayang sadat, menyampaikan agama Kristen menggunakan wayang wahyu, begitu ya. Nah, tetapi menceritakan, menyampaikan juga kisah. Wayang golek, wayang yang istilahnya budaya, menyampaikan kisah-kisah pewayangan, begitu ya. Itu bisa, ya. Nah, bahkan di rumah-rumah dalam ranah keluarga sebelum ada televisi dan radio, nah, mendongeng itu selalu terjadi untuk hiburan, menjadi tradisi yang merebak begitu. Tidak ada lagi hiburan, ayah mendongeng kepada anaknya sambil kalau di Sunda itu ucang angge begitu ya. Jadi tradisi lisan mendongeng dicampur dengan tradisi permainan daerah tradisional. Ya. Jadi apa dalam bahasa Sunda itu, Ibu tahunya dalam bahasa Sunda ya. Mungkin Anda boleh berbagi nanti dalam permainan Jawa. Memadukan kegiatan tradisi lisan di rumah, bermain begitu ya, dengan mendongeng. Boleh. Kalau di Sunda, misalnya ucang angge, ucang gogo gitu ya, mulung muncang kaparangge. Ada yang hafal? Silakan. Igo gogo gogo gede nupa lebe, ari gog dengungung. Nah, itu kan sambil bergerak ya si ayah itu. Anaknya sambil di atas kaki itu digerak-gerakan ke atas gitu, diancul-ancul begitu ya dalam bahasa Sunda itu. Nah, anak-anak itu tertawa-tawa dan sebagainya. Nah, lalu dipadu dengan bercerita. Nah, begitu ya. Bagaimana seseorang kita mau mulung muncang. Nah, gitu ya. Mulung muncang itu sebuah tradisi. Kita tidak perlu beli kemiri. Mulung saja, ambil dari pohon milik bersama gitu. Jadi di daerah Sunda itu yang namanya pohon kemiri itu adalah pohon milik bersama. Tidak pernah ditanam itu apa? Bukan ditanam, dipanen. Muncang itu tidak pernah dipanen dengan sengaja. Biarkan yang jatuh diambil siapa saja. Begitu ya. Jadi pagi-pagi itu sudah mulung muncang kaparangge, begitu ya. Nah, tetapi pada saat mulung muncang ceritanya, oh ada seekor gogok begitu ya, yang di sana begitu ya. Itu. Jadi seperti itu. Nanti dipadu dengan cerita. Hai Muklas. Muklas? Iya, Bu. Ya. Muklas orang Sunda? Ada Sundanya sih, Bu, dari Mama. Terus Jawa bisa? Sebenarnya nggak bisa bahasa daerah, Bu. Kurang bisa. Kurang bisa. Tapi tradisi Jawa tahu? Agak-agak lupa. Agak-agak lupa. Ya. Tidak apa-apa. Nanti Muklas bisa menggali ya. Baik tradisi Jawa ataupun tradisi Sunda. Banyak kegiatan-kegiatan yang mal ini begitu ya. Menggunakan storytelling sebagai sarana hiburan. Jadi menurut Muklas, nah ya, manfaat storytelling salah satunya adalah untuk apa?
Untuk apa, Muklas? Hiburan ya? Ya, hiburan. Ya, untuk hiburan. Tadi untuk keluarga boleh ya, untuk hiburan keluarga boleh. Tadi ada untuk pengetahuan budaya ya, ada untuk hiburan, itu kan manfaat. Nah, itu benar tadi yang disampaikan oleh Fitri ya, kemudian tadi oleh siapa di sini? Ataya, Nada, Zainab. Kisah-kisah pada masa lampau ini bisa kita bayangkan. Di sebuah kota, begitu ya. Ini di luar negeri pun, di Jerman misalnya ya. Nah, kisah-kisah Superman sekalipun, bahkan kisah-kisah yang menyedihkan seperti drakor misalnya ya. Nah, itu sama diceritakan secara lisan. Dan para pendongeng itu punya profesi begitu ya. Nah, mereka menceritakannya. Nah, katakanlah tidak selalu dijamin kehidupannya oleh raja. Tetapi pada saat sekarang Anda kenal pengamen? Nah, mereka bernyanyi. Nah, zaman dahulu mereka mendongeng. Nah, itu ya. Jadi ada kegiatan mendongeng, berkisah, itu sebagai sarana hiburan masyarakat. Nah, itu ya. Jadi mereka mendengarkan saja begitu. Di mana, di tempat mana. Jadi kita kumpul-kumpul yuk, kita mendongeng. Kumpul. Nah, nanti memberi seikhlasnya begitu. Nah, itu kan mereka yang hafal-hafal mendongeng. Jadi banyak kisah yang bisa disenangi oleh masyarakat. Ya, karena memang belum ada radio atau televisi. Nah, setelah ada tentu saja nanti beralih ya. Ya. Menurut Anda, kisah-kisah tersebut mengembara di berbagai tempat ya, berubah sesuai dengan pendongengnya, menjadi milik masing-masing daerah. Apakah cukup untuk hiburan saja sebenarnya? Tidak, Ibu. Silakan, ada yang ingin berpendapat? Tidak, Ibu. Saya, Ibu. Ya, siapa dulu, Tazkia? Boleh Ayu. deh. Sok Tazkia dulu, terus Ayu. Tidak hanya untuk hiburan, Ibu. Iya. Bisa juga untuk pengenalan budaya atau pembelajaran di sekolah-sekolah, Ibu. Gitu. Ya, terima kasih Ataya, Tazkia. Sekarang Ayu, tadi ya, habis Ayu, Agrisa. Ya, Bu, izin berpendapat. Kalau menurut saya, setelah pendongeng itu mengembara dan itu didongengkan dengan mungkin pada budayanya masing-masing, itu juga akan berubah gitu. Maksudnya itu tidak hanya untuk hiburan saja, tetapi bisa untuk mengingat masa lampau, menceritakan kejadian yang itu memang penting, dan dan itu bisa menjadi jadi ke kitanya tuh bisa buat ceritanya menarik gitu. Jadi itu untuk diingatkan dan bisa diceritakan secara turun-temurun dengan gaya bahasa dan penyampaian yang berbeda pastinya juga. Ya, bagus Ayu. Jadi transfer nantinya secara turun-temurun. Agrisa, silakan. Baik Ibu, terima kasih. Menurut saya, jika dongeng itu memang ya nantinya akan menjadi milik daerahnya masing-masing dan tentunya akan digunakan untuk keperluan masing-masing juga, tidak hanya sebagai media hiburan tetapi juga biasanya bisa digunakan sebagai media pembelajaran jika itu dilakukan oleh seorang guru misalnya, ataupun bisa dijadikan sebagai media penyampaian agama yang tadi Ibu sampaikan jika itu disampaikan oleh sebagai kayak ulama dan lain sebagainya gitu. Terus juga dongeng ini bisa dijadikan sebagai sarana komunikasi gitu
gitu untuk kedekatan masyarakatnya agar masyarakat sekitarnya tuh bisa hidup bersosial, kemudian juga bisa menciptakan sebuah lingkungan yang harmonis gitu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Grisa. Nah, sebagai tambahan informasi ya, dengan mengembaranya para pendongeng, kemudian setelah mereka mendongeng di tempat ini bosan, pindah, dan sebagainya, ya, dongeng-dongeng itu menjadi dongeng milik daerahnya. Kan ini tradisi lisan ya. Nah, kemudian di tempat lain mendongeng lagi, berkisah lagi, itu menjadi dongeng milik setempat lagi dengan variasi yang berbeda. Nah, ini terjadi transformasi. Sehingga Anda akan menemukan, kok daerah Aceh ada dongeng tentang A, daerah ini ada dongeng tentang ini. Dongeng tentang padi pun, cerita rakyat atau apa ya, kok bisa mirip begitu. Nah, ini ya, kok bisa mirip. Nah, itu rupanya. Gitu ya, para pendongeng itu berpindah begitu ya dari suatu tempat, dari satu daerah ke daerah yang lain. Nah, kemudian diserap secara lisan itu akan berbeda. Nah, lalu akan ada terjadi akulturasi budaya di situ. Dongeng dicampurkan dengan budaya setempat. Nah, menjadi memilikilah segudang cerita begitu ya di daerah itu. Nah, mari kita dengar kata siapa ini? Seorang pencerita yang handal. Grim dibacanya apa ya? Grim saja, tidak apa-apa ya. Nah, Grim bersaudara menetapkan metodologi untuk mengumpulkan dan merekam cerita rakyat yang menjadi dasar studi cerita rakyat. Jadi ini peneliti ya, dia mengumpulkan data begitu. Nah, kemudian mengedit cerita itu, lalu menyusun legenda Jerman. Misalnya, nah sehingga terkumpullah buku cerita Jerman dari berbagai daerah dan itu akan mirip begitu ya. Jadi muncullah tradisi tulis di Jerman. Nah di Indonesia sendiri sama, cerita berkembang dari lisan ya. Nah setahu Ibu pada 1800-an ya. 1884. Nah, itu ada orang Inggris namanya Pigafetta. Nah, karena dari Eropa tradisi tulis sudah banyak begitu ya. Karena dari Eropa tradisi tulis sudah terbiasa. Nah, dibawalah huruf Latin ke Indonesia. Huruf A, B, C, D ya. A, B, C, D sampai Z ya. Nah, barulah di situ banyak cerita-cerita hikayat di Indonesia yang dibukukan. Cerita rakyat yang dibukukan. Sebelumnya itu masih tradisi lisan. Nah, adapun hikayat-hikayat sudah dibukukan, tetapi tidak diterbitkan sebelumnya dari mulai abad 13. Itu pada masa kedatangan Islam. Nah, mereka menulisnya dengan huruf Arab, Melayu Arab. Jadi menulis Melayu Arab itu beda dengan menulis Arab. Kalau menulis bahasa Arab itu kan hada, hadihi, ini begitu ya. Huwa, hiya, begitu ya. Kemudian angta, kamu, gitu ya. Nah, jadi kalau bahasa huruf Arab Melayu itu biasa saja bahasa Melayu orang gitu. Hanya ditulisnya dengan huruf alif, wawu, ro, dan jin dengan divariasi dengan goin dengan titik 3. Nah, padahal huruf Arab sendiri hanya goin. Sehingga goin dengan titik 3 itu menjadi ngeh, eng. Nah, itu adalah variasi huruf yang disebut dengan Arab Melayu. Gitu ya. Jadi bukan huruf Arab asli, tapi huruf Arab Melayu. Nah, itu. Nah, mereka beliau-beliau yang berasal dari Arab, kemudian
memiliki keluarga di tanah air kita. Begitu ya. Pada waktu itu tanah air kita belum Indonesia namanya. Tanah air kita pada abad 13 masih bernama apa? Ada yang tahu? Abad ke-13 nama tanah air kita masih apa? Nah, lupa ya. Nanti boleh Anda cari. Bukan ya. Nusantara itu 1800-an. Jadi pada abad ke-13 itu nama tanah air kita masih nama apa? Ayo. Sebelum Nusantara. Yang pertama itu pada abad ke-7 ya. Nama tanah air kita itu Dewi Pantara. Nah, kemudian berasal dari Dewi Pantara itu yang menyebutnya itu adalah berasal dari India. Ya, dari India kuno. Jadi di kepulauan seberang begitu karena kita negeri kepulauan. Nah, pada abad ke-13 itu karena orang Arab yang datang, nama kita adalah Jazair Al-Jawi, tanah air Jawa, kepulauan Jawa nama kita itu. Jadi walaupun Sulawesi disebut Pulau Jawa semua. Kepulauan Jawa begitu ya. Nah, itu dari Sabang sampai Merauke, Aceh juga disebutnya Kepulauan Jawa semua pada abad ke-13. Baru pada abad ke-18 orang Eropa datang, nama kita adalah Nederland Indi. Nederland Indi kepulauan apa namanya? Hindia Belanda ya. Bukan kepulauan, tapi Hindia Belanda. Mengapa? Karena orang Belanda ingin menguasai Hindia ini, begitu. Jadi ya, kita itu adalah Hindia. Jadi ada Hindia Timur, ada Hindia Barat. Ya nanti itu berhubungan dengan sejarah tanah air kita ya. Boleh Anda mencari referensi. Nah, ini cerita apa? Anda mengenalnya? Mana, Bu? Ya, Ibu, seperti salju. Ya, seperti salju dan 7 kurcaci. Semua hafal ya? Semua hafal. Ada yang ingin menyampaikan sedikit sinopsis saja? Boleh? Boleh, Bu. Boleh. Siapa? Ayu? Tuh. Ya, Ibu. Boleh. Jadi diceritakan pada saat itu ada seorang putri yang begitu cantik gitu. Sehingga di situ tuh ada apa ya, namanya kayak nenek lampir gitu, yang udah tua ya Bu ya. Dia itu sangat iri gitu karena orang tua itu tuh selalu ingin tampil cantik dan tidak ingin ada yang mengalahkan. Nah, dan ketika itu dia kan punya cermin ajaib tuh yang mengatakan ada yang lebih cantik dari kamu. Yang cantik itu yaitu adalah Putri Salju. Dan akhirnya Putri Salju ini dikasih apel oleh nenek-nenek tua, dan ketika itu Putri Saljunya itu pingsan dan dia bisa bangun kalau misalkan dicium oleh pangeran gitu, Bu. Ya, mungkin sekian Ibu. Dan kurcaci ini yang menolong Putri Salju itu ketika dia pingsan, dibawa ke rumah kurcaci itu. Ya. Nah, yang Ayu sampaikan tadi adalah sudah termasuk storytelling atau belum? Kira-kira. Nah, Anda takut ya menjawabnya? Sudah Ibu. Ya, sebetulnya sudah, hanya masih pada tataran mendeskripsikan, gitu ya. Berceritanya itu masih pada tataran mendeskripsikan. Jadi belum menggunakan teknik storytelling. Nah, jadi nanti Anda harus menggunakan teknik storytelling untuk bercerita ya. Tidak apa-apa, ini kan baru pertemuan 2. Ya, pertemuan-pertemuan berikutnya jika diminta bercerita, sudah mulai ada teknik-tekniknya.
Baiklah, terima kasih Ayu. Siapa yang ingin menceritakan? Silakan. Tidak apa-apa kata-katanya ini. Membacakan. Membacakan. Boleh nggak? Tidak apa-apa. Ayo Risa. Mau tes salsa dulu boleh? Oh boleh. Silakan salsa. Yang ini Bu, yang Jacob dan Wilhelm. Ya. Dimulai dengan teman-teman mereka, Clemens Brentano dan Achim von Arnim, Grimm bersaudara mulai bekerja mengumpulkan dan merekam lirik rakyat, cerita rakyat dan contoh lain dari cerita lisan yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Grimm bersaudara merekam kisah-kisah ini untuk memberikan gambaran tentang apa artinya menjadi orang Jerman dan untuk merekonstruksi sejarah bahasa Jerman. Ya. Nah, jadi Grimm itu seorang pengisah yang mengumpulkan cerita-cerita di Jerman ya dari berbagai daerah tadi bersama dengan Jacob ya. Ini dibacanya tidak tahu Jacob, tidak tahu Jakob atau apa ya? Ada yang bisa bahasa Jerman di sini namanya? Pokoknya kita sebut Jacob saja ya. Kita juga kan punya ya nama sastrawan besar kita, Jacob Su. Tahu tidak? Sastrawan besar kita siapa? Jacob Sumarjo. Pak Jacob Sumarjo. Ya. Banyak menulis beliau. Nah, biasanya di bahasa Jerman namanya Jacob, Bu. Jacob? Iya. Kalau orang Jerman menyebut huruf Z itu Y. Y. Jacob. Boleh ya Anda menyebutnya Jacob. Nah, ini gambaran yang dilakukan oleh Jacob tadi ya dengan Grimm mengenai kisah-kisah orang Jerman itu sendiri. Bagaimana menjadi orang Jerman yang bermakna. Dan pada akhirnya merekonstruksi sejarah bahasa Jerman. Nah, apakah di Indonesia sendiri ya kisah mendongeng itu ada hubungannya dengan kisah merekonstruksi bahasa Indonesia? Nah, nanti Anda boleh mengeksplorasinya ya. Jadi dari dongeng-dongeng, hikayat, cerita rakyat, dan sebagainya. Nah, apa yang menjadi kekhasan dalam merekonstruksi sejarah bahasa Indonesia? Nah, bahasa Indonesia itu sendiri muncul dari kata pilihan antara dua. Malayunesia dan Indonesia. Ya, Melayu itu dari sukunya, Indo itu dari daerahnya, karena kita berada di Samudra Hindia. Nah, Indonesia itu berasal dari kata Indonesios. Ya, Indonesios itu artinya bangsa Hindia. Jadi kita itu bangsa Hindia, ternyata ya. Itu dari bahasa apa kira-kira? Nesos? Bahasa Yunani. Yang menyebut istilah ini adalah James Logan. Beliau orang Skotlandia, ahli dari ilmu etnologi. Ya, tentang daerah itu. Nah, tentu saja kisah-kisah yang dibaca oleh para ilmuwan etnologi dipadu-padankan, gitu ya, dipadu dengan istilah yang berada pada etnologi dan geografi. Nah, begitu ya. Lalu memunculkan nama bahasa.
bahkan nama bangsa begitu. Nah, ini juga nama sesuatu berasal dari nama dari kegiatan mendongeng. Jadi, salah satu manfaat mendongeng merekonstruksi apa? Sejarah, begitu. Banyak ya manfaat mendongeng. Banyak sekali. Ya. Nah, ini adalah kontributor di Jerman ya, kontributor di Jerman. Nah, ini saya sampaikan dulu ya. Mengapa Ibu tidak sengaja mengambil materi manfaat mendongeng di Indonesia saja begitu ya. Jadi kita multibahasanya itu karena terbatas. Multibahasa terbatas. Karena kalau misalnya kita storytelling multibahasa, Anda dituntut untuk bisa bercerita dalam bahasa Indonesia, Inggris, Jerman, dan sebagainya, tidak bisa. Nah, tetapi setidaknya konten kita beragam. Nah, gitu ya. Kita mengetahui gitu ya, bagaimana sejarah mendongeng di berbagai negara istilahnya ya. Jadi, kita tidak menggunakan storytelling dengan berbagai bahasa, tetapi kita mengetahui seluk-beluk berbagai kegiatan storytelling, gitu ya, di kegiatan berbahasa tersebut, gitu. Jadi ini multibahasa, ya. Nah, akhirnya Yakob tadi ya, Yakob menjadi kontributor besar untuk studi bahasa. Dia berangkat dari mengumpulkan vokal ya, mengumpulkan cerita-cerita dari berbagai daerah yang berada di Jerman. Nah, dia membuat sebuah hukum ya, hukum Grimm begitu. Nah, yang ini menjadi seperangkat aturan dalam pengucapan bahasa Jerman. Begitu. Ya. Jadi pengucapan bahasa Jerman, vokalisasi bahasa Jerman tadi. Tadi kata siapa? J dibaca Y. Kata Jenab ya? Jenab? Kata salsa. Kata salsa? Iya. Kata salsa ya. Kalau Grimm dibaca apa salsa dalam bahasa Jerman? Kayak tetap sama, Bu. Grimm deh. Grimm tetap sama. Nah, mungkin ya, karena kita belum mempelajari bahasa Jerman. Kita lihat lagi. Jadi, salah satu manfaat dari bercerita itu ternyata ke dalam tadi ya, kontributor studi bahasa gitu ya, bisa gitu dari manfaat bercerita menjadi kontributor sejarah bahasa. Ini buktinya di Eropa ya, di Jerman. Ya. Jadi manfaat-manfaat tadi gitu ya. Yakob dan Grimm juga kisah-kisah yang sebelum ada digital saat ini begitu ya, menghasilkan sesuatu yang disebut bahasa. Artinya kisah dan bahasa itu memiliki hubungan yang sangat rapat ya, erat begitu. Nah, menurut Anda, selain fungsi-fungsi tadi, manfaat tadi, apakah ada manfaat lain dari bercerita? Masih ada yang belum diungkap? Ada, Bu. Ada. Apa? Kalau dari yang saya baca, mulai dari sejarah zaman Melayu gitu, mereka mendongeng itu kepada anak-anak raja untuk memberikan ajaran agama juga ajaran politik, misalnya kepada
Pangeran Mahkota gitu ya, mereka kan akan meneruskan tahta kerajaannya, maka mereka harus diberikan ajaran politik. Nah, para raja itu memilih untuk memberikan ajaran lewat dongeng gitu. Jadi selain untuk hiburan tadi, ada untuk ajaran agama dan politik. Agama dan politik ya. Baik, betul sekali ya yang disampaikan oleh Nada. Ini adalah diagram bawang. Bawang itu berlapis ya. Nilai, ritual, teladan, dan simbol. Itu merupakan manfaat dari atau kegiatan-kegiatan dari praktik berbahasa. Nah, tentu saja di dalam mendongeng pun begitu ya. Ritual, nilai itu bisa berkaitan dengan agama, betul ya. Teladan, kemudian itu teladan bisa berkaitan dengan politik? Bisa, Bu. Bisa ya. Berkaitan dengan agama? Juga bisa ya. Bisa, nah, nanti kita lihat simbol berkaitan dengan apa? Budaya ya. Lebih banyak ke budaya. Ya. Jadi berkaitan dengan manfaat yang pertama tadi, yang kedua ya, manfaat tidak apa-apa urutannya mau kedua atau ketiga juga ya. Manfaat sebagai hiburan. Nah, ini ada pendapat ya dari siapa? Tentang hiburan ya. Manfaat, salah satu manfaatnya itu tentang hiburan. Ada yang ingin membacakan? Boleh? Saya boleh. Bu. Siapa? Nah, sekarang ini Mas Deo ya? Tadi Mas Deo bukan? Iya. Ya, baca Mas Deo dan bagaimana maksudnya? Oke, storytelling sebagai hiburan. We are anxious, addicted to story. Even when the body goes to sleep, the mind stays up all night, telling itself stories. Itu pendapat dari Jonathan Cottrell dalam bukunya The Storytelling Animal, How Stories Make Us Human. Itu maksudnya tuh walaupun kita masih mengalami mimpi kan Bu, jadi otak sendiri itu memberikan cerita pada diri kita walaupun kita bisa mimpinya tuh imajinasi kita, atau bisa juga mimpinya tuh recalling peristiwa dahulu, atau bahkan di beberapa kesempatan tuh ada penelitian soal mimpi tersebut menebak soal masa depan gitu Bu. Jadi kayak sedikit cuplikan depan kita, itu emang menarik sih. Jadi itu storytelling, cerita itu emang candu buat manusia. Kita sebagai spesies manusia itu kecanduan dengan sebuah cerita. Jadi gitu Bu maksudnya dari pendapat Jonathan ini. Ya, baiklah. Terima kasih. Semuanya bisa memahami ya yang disampaikan oleh Mas Deo? Storytelling sebagai hiburan? Ya. Salah satunya berhubungan dengan apa? Mimpi. Mimpi, Bu. Jadi ternyata bisa berhubungan dengan segala hal ya? Hiburan juga. Anda pernah merasakan, tidak ada yang mau punya pengalaman, pernah merasakan hubungan cerita dengan mimpi? Saya pernah. Pernah? Oh, bagaimana itu? Ayo bercerita. Jadi dulu waktu zaman habis lulus SMA kan pengen banget kan masuk universitas itu, maksudnya lolos apa gitu, lolos ke PTN gitulah. Jadinya tuh sempat mimpi lolos seleksi, kan itu kan menghibur diri gitu ya. Jadinya bolehlah itu dari mimpi tersebut terhibur, semangat belajar, terus akhirnya SBMPTN bisa masuk PTN. Jadi gitu Bu, hiburan sama buat motivasi. Iya. Deo ini kuliah berangkat dari mimpi ya. Nanti mimpi-mimpi selanjutnya semoga terwujud ya, Mas Deo. Yang lain ya, juga. Bu, amin, insya Allah.
Ya, kita lanjut ya, karena ini masih banyak. Lalu Ibu banyak juga pesan ini penuh belum dibaca. Sebentar ya, sambil dicas dulu HP-nya. Ya. Senang ini kita ngobrol ya. Nah, ini berhubungan dengan manfaat psikologis. Psikologis, atau psikologis? Yang benar pengucapannya? Psikologi itu. Psikologis. Kayaknya nggak kebaca. Ya. Ada peran khusus ya, storytelling ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebagai sarana hiburan, tetapi juga dalam arti menghibur secara psikologis. Coba dari gambar ini juga boleh, atau dari hal yang lain boleh. Kira-kira seperti apa ya? Hiburan dalam arti khas dalam bidang psikologis. Ada yang ingin menyampaikan? Contoh saja tidak apa-apa, contoh. Boleh Bu, mungkin saya mau menyampaikan. Boleh, Zainab ya. Iya Bu. Ya. Jadi kalau untuk secara psikologisnya mungkin boleh menarik dulu yang tadi ya Bu ya. Yang menarik yang tadi, yang tentang mimpi Bu, sebenarnya di salah satu teori psikologis dari Freud itu psikologis perkembangan manusia. Dia juga ada mengungkapkan tentang mimpi Bu. Bagaimana mimpi itu bukan hanya bisa istilahnya apa ya, memprediksi atau mengingat kembali pengalaman-pengalaman masa lalu, tapi juga mimpi itu bisa juga merepresentasikan bagaimana keinginan seseorang yang belum terwujud di kehidupan nyata seperti itu. Jadi kemudian otak tuh kayak ini apa, menggambarkan layar, oh ini nih kamu tuh sebenarnya mau ini loh, kamu tuh punya keinginan terpendam ini loh gitu. Nah kemudian kalau secara psikologisnya sendiri, bagaimana mimpi ini bisa menjadi hiburan atau bahkan bisa menjadi pelajaran, karena dalam manusia itu ada 3 stage yang semua orang miliki dalam usia apapun. Ada child, ada parents, sama ada adults. Nah, ketika kita apa ya, mungkin kalau misalnya bisa dihubungkan bagaimana story atau cerita ini menumbuhkan sisi psikologis, atau istilahnya ini tuh bisa menjadi hiburan bagi kita, karena di setiap usia kita tuh kita mempunyai stage child tadi Bu. Jadi istilahnya kita tuh akan lebih masuk atau lebih relate gitu ketika kita mendengarkan sebuah kisah gitu, karena banyak kan orang yang ketika diajarkan itu malah merasa digurui gitu, tapi ketika diceritakan mereka seakan bisa relate gitu, seakan mereka bisa, oh iya ya aku gini juga loh, oh iya ya, oh ternyata ini loh maknanya, oh ternyata ini loh pelajaran yang bisa diambil seperti itu. Jadi itu mungkin salah satu salah satu hubungan antara storytelling dengan sisi psikologis dari manusia. Mungkin itu Bu. Ya, terima kasih Zainab. Zainab bacaannya sudah luar biasa ya. Membaca teori Sigmund Freud ya. Nah, nanti Anda semester berikutnya mungkin ya di tempat Anda juga teori Sigmund Freud ini bisa menjadi salah satu psikoanalisis sastra. Nah, dikenal dengan teori psikoanalisis. Ya. Nah, jadi berhubungan tadi betul mimpi salah satunya. Jadi ada id, ego, superego begitu. Dikaitkan dalam analisis sastra. Ya. Semangat membaca lagi ya Zainab ya, juga semuanya. Rina, silakan berbicara Rina. Ya, Ibu izin berpendapat mengenai storytelling yang berpengaruh pada psikologi kita. Menurut saya itu lebih kepada kecerdasan emosional. Jadi si anak itu saat mendapatkan storytelling atau saat didongengi, itu mereka itu mendapat pengalaman tanpa harus mengalami secara langsung. Dalam artian bahwa seperti contoh, jika dongengnya itu tentang sedih atau rasa kehilangan, ada rasa kehilangan gitu, itu kayak baper gitu Bu ya. Ya.
Ya, terus ada lagi cerita senang yang bisa menghibur mereka gitu. Jadi menurut saya mereka itu seperti terbawa perasaan, seperti mereka itu menjadi tokoh dalam cerita begitu. Nah, kelola diri dan kemampuan sosial atau dalam hal empati itu bisa meningkat dari hal tersebut. Jadi intinya itu kecerdasan emosional dalam hal psikologi anak itu meningkat. Ya, terima kasih. Ya. Nah, betul sekali ya yang diucapkan oleh Rina. Rina mengajar PAUD? Tidak, Ibu. Sempat baca-baca, Ibu. Dari tugas pertama itu kan resume jurnal, Ibu. Sempat membaca. Oh iya, dari jurnal ya. Nah, bagus ya. Ini juga suatu pengetahuan dalam storytelling ini. Salah satunya memang mempererat hubungan emosional ya. Dari pencerita kepada pendengar, pada audiensnya, begitu ya. Nanti kita ada sesi audiens juga ya pada pertemuan yang akan datang. Nah, itu mempererat hubungan secara emosional juga. Ya, Deo masih mau berbicara, Deo? Menambahkan, ya, silakan. Jadi saya dulu semester 2 sempat dapat mata kuliah sastra anak ya. Jadi ini ada PPT dari dosen soal apa tuh, bahkan dari ahli pun membagikan kayak jenis-jenis buku gitu Bu, buat anak-anak, buat perkembangan anak, buat membantu perkembangan anak. Kayak ini contoh menurut Jan Piaget ada 4 tahap yang berdasarkan buku-buku itu. Ada tahap sensori motor itu umur 0 sampai 2 tahun. Kemudian tahap preoperasional umur 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga ada tahap operasional konkret umur 7 sampai 11 tahun. Dan yang terakhir ada tahap operasional formal umur 11 sampai 18 tahun gitu, Bu. Jadi itu ada pembagiannya sendiri. Ya. Ya, betul ya, Deo. Nanti juga ada hubungannya ini dengan bagaimana mengkondisikan audiens dari storytelling ya. Kita harus menyesuaikan usianya dengan tahap perkembangannya. Baik itu perkembangan bahasa, perkembangan kognitif, maupun perkembangan moral gitu ya. Nah, terima kasih Deo. Mudah-mudahan menjadi wawasan juga untuk yang lainnya ya, membuka gitu. Nah, ada lagi ya. Storytelling itu kaitannya dengan psikoterapi. Nah, ini ada penelitian. Ada yang sudah membaca jurnal, mungkin ada yang menemukan jurnal ini dari Nadia Ardis. Nah, ini UMM. Ini sebuah penelitian ya. Jadi Anda ketika sebetulnya ya ini jurusannya sih berhubungan dengan kesehatan ya tentunya ya, psikoterapi, tetapi dengan storytelling itu ya bisa menjadi sehat begitu ya. Nah, ini diterapkan kepada manula ya. Ini bisa diterapkan kepada manula. Bahkan banyak nanti ya pokoknya kepada yang memiliki apa namanya? Kekurangan, tidak kurang juga sih, yang mentalnya tidak kurang sehat begitu ya. Nah, itu bisa dilakukan yang namanya psikoterapi dan salah satunya melalui cerita. Nah, mungkin bagi yang kesepian, ada yang kesepian di sini? Yang kesepian perlu cerita atau perlu teman? Deo tidak kesepian kan, Deo? Enggak, Bu, alhamdulillah punya kucing. Ya, tidak perlu teman, Cena. Jadi di sini Deo banyak gadis-gadis cantik, tetapi Deo tidak perlu teman. Firdaus, kesepian tidak? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Tidak ada Firdaus? Ada, Ibu, ada. Ada. Ustadz Wahyu. Ustadz.
Kesepian tidak, Ustadz? Alhamdulillah tidak, Ibu. Oh, tidak. Aduh, ini juga tidak memerlukan teman ternyata ya. Sudah pada tidak sepi ya. Nah, ada juga ya kutipan dari karya Arianti. Nah, ini lansia terkadang mendapat stigma yang kurang baik ya. Terkadang dinilai sebagai beban begitu, sehingga ia sering dititipkan di panti. Nah, kondisi psikologisnya itu terganggu ya sebenarnya. Jadi ini ada yang disebut dengan istilah frustasi eksistensial. Nah, gitu. Dan juga ada yang disebut dengan kehampaan ya, kehampaan, vakum, eksistensial. Jadi seseorang itu aduh tidak memiliki tujuan hidup, tidak merasakan hidup itu indah begitu ya, nyaman, terisi gitu. Tapi ini hidup ini terasa hampa saja ya. Nah, jadi kalau Anda berpuisi, siapa yang senang berpuisi? Anda mengatakan hidup ini terasa hampa, itu Anda memiliki gangguan ya, yang disebut dengan eksistensial vakum, gitu ya. Tapi kan berpuisi tidak selalu menggambarkan nyata ya, tapi itu bisa saja merasa hidup ini merasa hampa, itu sesuatu yang fiksi begitu ya, bukan dari perasaan sendiri begitu. Nah, tetapi sebenarnya kalau Anda merasa hampa gitu ya, merasa sesuatu kok ini bagaimana dan sebagainya begitu ya. Nah, kalau muslim banyak beristighfar saja ya, banyak beristighfar saja kalau muslim, karena jangan sampai Anda memiliki gangguan psikologi. Nah, bagaimana solusinya? Ternyata dalam penelitian ini storytelling juga begitu ya. Jadi orang yang hampa itu selain disuruh beristighfar atau misalnya diruqyah begitu ya dari sudut pandang agama. Nah, dari sudut pandang bercerita itu bisa. Jadi diterapi dengan storytelling begitu ya. Karena ini sebagai sarana komunikasi juga. Jadi ada bentuk kepedulian begitu kita terhadap orang-orang yang merasa dia sendiri begitu ya. Hampa. Kan kalau orang tua ya, orang tua itu ada yang sampai bilang begini gitu. Orang tua salah seseorang ya. Orang tua salah seorang. Ketika beliau di usia lansia, usianya 80 tahun, belum meninggal. Bertanya-tanya, kapan saya meninggal? Nah, itu berarti sudah merasakan kehampaannya, tidak mau hidup lagi, begitu sepi dan sebagainya. Lalu ketika misalnya anak-anaknya kerja, sukses dan sebagainya, beliau misalnya sudah usia 80 tahun, belum juga meninggal. Nah, beliau merasakan sesuatu yang berbeda begitu dalam hidupnya. Jadi kadang-kadang berbicara begitu ya, ketika anaknya datang, sesekali dia berbicara, kemana saja, ayah ini masih hidup, ayah ini masih hidup, ayah ini masih hidup, gitu. Jadi kadang dia berpikir juga, oh anaknya itu menganggap dia mati, begitu. Gitu ya. Nah itu juga salah satu dari mungkin apa ya namanya tadi kehampaan ya, secara psikologis begitu ya. Nah itu perlu yang namanya perhatian. Nah, disitulah saatnya kita sebagai anak ya, sebagai ananda begitu dari ayah kita, dari ibu kita, ketika mereka berada pada usia senja, gitu ya, fokus perhatian harus ditingkatkan. Supaya beliau orang tua kita itu tidak merasa hampa, merasakan adanya kehangatan begitu ya, masih merasakan dianggap berada begitu oleh anaknya itu, dianggap ada begitu ya, dianggap berguna begitu ya, tidak merasa dianggap sudah tiada, bahkan merasa dia ingin tiada begitu. Jangan sampai seperti itu. Kita belum menjadi anak yang soleh begitu ya, jika kita merasakan orang tua seperti itu.
sesibuk-sibuk kita, gitu ya. Jadwalkan. Nah, gitu ya. Jadwalkan kewajiban kita, membuat orang tua kita tidak pernah merasa hampa. Nah, itu. Ya, tidak apa-apa. Salah satunya bisa dengan storytelling juga. Gitu ya. Jadi datang kepada orang tua kita, kita bercerita, menyampaikan pengalaman-pengalaman kita yang berharga, pengalaman kita yang menghibur orang tua kita. Pengalaman-pengalaman kita yang membahagiakan mereka. Kebahagiaan kita adalah kebahagiaan orang tua kita. Ceritakanlah sesuatu yang bahagia saja dari hidup kita. Jangan mendatang-datang ngeluh, kekurangan dana, gitu ya. Tidak boleh. Ke orang tua kita itu ya. Datang-datang mengeluh, saudara kita ini begini, dia keki, begitu ya. Dia kikuk dan sebagainya, tidak boleh. Tapi kita harus bercerita yang berbahagia saja. Kita rukun dengan saudara, orang tua pasti senang. Gitu ya. Sembunyikan hal-hal yang terjadi yang tidak membuat orang tua kita bahagia. Itu adalah pengalaman yang berharga ya, bagaimana kita menceritakan hidup kita. Ceritakan tenang. Menceritakan anak-anak kita kebaikannya, kesolehannya, pasti senang. Gitu ya. Sang kakek itu senang, misalnya ketika cucunya itu sekarang sudah bisa ini, sudah bisa itu, sudah cerdas, pandai ini, pandai itu, begitu ya. Dia juara ini, dia juara itu, tidak apa-apa, begitu ya. Bukan berarti sombong, tapi kita berbagi kebahagiaan kepada orang tua kita. Itu juga salah satu bentuk cerita ya, yang berasal dari cerita pengalaman kita sendiri. Pengalaman hidup ini kan ya. Bahkan bisa membuat pengalaman hidup kita itu ide baru, muncul ide baru. Nah, memberikan saran terhadap gagasan. Nah, itu ya. Ini juga salah satu pendapat ahli begitu. Ya, masih banyak manfaat bercerita ya ternyata. Mengurangi beban ini dari lansia itu, dari segi psikoterapi ya. Dengan bercerita, menceritakan hal-hal mengenai hidup. Jadi beban berkurang, gitu ya, merasa tenang. Kita wajib ya mengondisikan hidup orang tua kita di usia senja itu tenang, tidak ada pikiran duniawi, ya, beribadah dengan tenang. Nah itu fungsi kita sebagai salah satu anak yang soleh, gitu ya. Pada saat orang tua kita senja. Ya. Nah ini storytelling itu mampu memunculkan pemahaman-pemahaman baru bagi pendengarnya. Jadi mengaitkan dengan kehidupan yang sedang dijalani sekarang ya. Nah jadi lansia juga bisa menemukan makna hidup dari nilai-nilai yang terkandung dalam cerita begitu ya. Bahkan ya tidak apa-apa cerita pengalaman saja begitu. Karena mungkin kalau cerita-cerita orang tua, kalau cerita-cerita folktale ya, cerita-cerita rakyat itu cocoknya untuk anak, gitu ya. Tapi orang tua lebih daripada cerita pengalaman hidup saja, gitu ya. Bahkan kembali merecall pengalaman dari orang tua itu sendiri. Jadi dulu ayah itu setiap pulang sering memberikan saya kerupuk begitu ya. Nah begitu ayah datang, saya sudah membuka gorden di kaca. Ayah bawa kerupuk begitu. Nah itu merecall pada saat orang tua kita senja ya, merecall. Dan saya sangat bahagia ya pada saat itu. Nah gitu. Itu tidak apa-apa. Itu termasuk salah satu storytelling begitu ya untuk terapi. Nah itu bisa. Nah gitu ya. Ayah pernah pada saat ibu zaman dulu misalnya ibu kehabisan uang, nah, lalu ayah tidak bisa memberi uang, maka ayah di situ mengatakan sesuatu. Apa kata ayah begitu ya? Lalu disampaikannya seperti apa, lalu dia senyum gitu kan ya, mengingat. Nah kita tahu begitu ya, masa-masa indah orang tua kita seperti apa. Catat begitu ya, catat. Pada saat orang tua kita tua, nah mungkin
orang tua kita tidak akan berani menceritakan kembali kisahnya, tapi kita yang menceritakan kembali. Ayah tahu waktu itu, waktu ayah sama ibu baru punya adik misalnya ya. Nah, seperti apa? Jadi di-recall kembali kebahagiaannya itu. Jadi dia mengingat masa lalu gitu. Itu terapi yang membahagiakan gitu ya. Nah, berdasarkan hasil penelitian ya yang dilakukan itu, kesimpulannya di sini terdapat perbedaan ya yang signifikan katanya setelah diberikan cerita. Ada perbedaan tingkat pemaknaan hidup orang tua lansia begitu ya di panti sosial. Nah, setelah diberi terapi cerita. Nah, gitu. Jadi memaknai hidup lebih terasa begitu ya, pokoknya menjadi tidak ada kehampaan, merasakan hidup lebih bermakna begitu. Nah, kalau melakukan penelitian seperti ini berarti ada instrumen-instrumen ya, poin-poin yang menyatakan bagaimana sih perasaan-perasaan orang lansia secara psikologis dalam merasakan makna hidup atau dalam merasakan hidup lebih bermakna. Nah, itu juga salah satu bagian dari terapi, bagian dari instrumen ya dalam penelitian terapi. Itu. Ternyata ini menggunakan storytelling ya. Wah, storytelling juga bermanfaat untuk seluruh bidang keilmuan ya, termasuk kesehatan. Ya, ini metodenya itu psikologi naratif. Nah, jadi cerita kan, naratif. Jadi menghubungkan dua bidang. Bahkan bisa 3 bidang itu kalau kita penelitian. Disebutnya itu dengan istilah interdisipliner. Interdisipliner ya. Kita bisa multidisipliner bahkan. Gitu. Menggabungkan 2 buah teori. Bahkan kalau Anda belajar sastra, psikologi dengan sastra, psikologi sastra ya, psikologi analisis. Lingkungan dengan sastra apa di istilahnya? Sastra lingkungan, ekologi, sastra, ya. Ada pendidikan juga tidak apa-apa, bidang pendidikan mengetahui teori-teori sastra harus, ya. Sastra dengan pendidikan, sastra didaktis, ya, sastra didaktis. Jadi menghubungkan metode-metode penelitian antara ilmu sastra dengan ilmu lainnya. Itu menjadi yang namanya adalah interdisipliner. Nah, metodenya itu ya, mixed method. Terasa banyak sekali Ibu bercerita, belum bertanya lagi. Mari kita bertanya. Silakan. Ya, Anda menyampaikan tentang sesuatu. Salah satunya di dalamnya itu dengan storytelling. Nah, ini ya. Storytelling dengan pembelajaran agama. Nah, ini giliran Pak Ustadz Wahyu saja yang menyampaikan. Boleh menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan manfaat storytelling dengan pembelajaran agama. Sebagai ibroh katanya, Wahyu. Iya, Ibu. Ya. Silakan mau menyampaikan manfaat storytelling dengan pembelajaran agama, dalam pembelajaran agama. Ya, Ibu, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya, hubungan antara storytelling dan pembelajaran agama itu tentu sangat banyak ya, Ibu. Apalagi ketika kita melihat kandungan Al-Quran yang notabene tidak hanya berisi tentang fikih, tetapi juga berisi tentang sejarah-sejarah juga yang bisa kita ambil gitu, ibroh ataupun kandungannya yang bisa kita jadikan pelajaran di masa sekarang gitu. Banyak sekali mungkin kalau disebutkan satu-satu karena sangat banyak.
mungkin teman-teman yang Muslim juga bisa melihat gitu di mungkin tafsirnya nanti atau terjemahan-terjemahannya gitu. Banyak sekali ayat-ayat di Al-Quran yang memang bisa dijadikan bahan pelajaran untuk kita gitu. Mungkin tidak hanya di Muslim saja, di agama-agama lain pun jika teman-teman mempelajarinya mungkin bisa saja ada kisah yang memang bisa dijadikan ibrah atau pelajaran untuk kita seperti itu. Jadi storytelling dan pembelajaran agama ini tentu saja tidak bisa dipisahkan gitu. Walaupun ada memang beberapa cerita mungkin yang di luar Al-Quran gitu. Dan itu tuh menggambarkan sebuah moral, tapi moral-moral yang diajarkan ini kan sesuai dengan ajaran agama juga gitu, walaupun tidak berkaitan dengan agama ceritanya, tapi moral-moral ini berhubungan juga dengan ajaran-ajaran agama yang ada di Al-Quran. Nah ini juga bisa kita kaitkan antara storytelling dan pembelajaran agama gitu, jadi sangat banyak sekali sih Ibu. Seperti itu, terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz. Nah begitu kata Ustadz ya. Nah, yang lainnya, jadi kita mengambil ibrah begitu ya dari kisah-kisah Al-Quran gitu, sehingga itu adalah menjadi salah satu fungsi atau manfaat dari storytelling sebagai pelajaran gitu ya agama. Jadi banyak faidah Al-Quran tadi ya, bahkan dengan kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran itu meneguhkan hati Rasulullah gitu, pokok-pokok syariat Muhammad begitu ya, kita terhadap keteguhan agama kita ya. Dan kita juga membenarkan keberadaan nabi-nabi terdahulu melalui kisah kan. Dari mana kita tahu kalau kita tidak belajar tarikh ya? Jadi tarikh kita mempelajari atau mengambil ibrah dari kisah itu melalui ilmu yang disebut dengan tarikh ya. Tarikh atau tareh ya, Pak Ustadz? Ya ada. Kalau Tarikh, vokalisasi Ibu. Arab, Mungkin kalau misalnya dituliskan di bahasa Indonesia mah tarikh Ibu. Cuman untuk vokalisasi Arab mungkin tarikh bisa digunakan gitu. Tapi kalau misalnya di bahasa Indonesia setahu saya yang umum digunakan tarikh. Terima kasih ya. Ya. Bagi umatnya begitu ya, beragama, bagi umat beragama begitu ya, agama apapun mungkin ya, storytelling ini juga metode kisah ini dipandang sebagai metode yang efektif begitu untuk mengajar apapun. Jadi Anda boleh mengajarkan sastra dengan kisah. Anda boleh mengajarkan matematika dengan kisah, gitu ya. Anda boleh mengajarkan yang lain juga dengan kisah. Jadi salah satu metode pembelajaran yang efektif adalah metode bercerita. Nah, sekarang Ibu undang seorang wirausahawan atau wirausahawati. Bagaimana menurut Anda storytelling di dunia usaha? Ada yang punya pengalaman? Ada yang punya niat untuk bisnis melalui storytelling? Silakan. Siapa? Dalam mengiklankan. Risa? Oh, Risa. Ya. Silakan dulu. Risa Yuli. Ya. Risa dulu. Boleh. Ya. Yang saya ketahui ya Bu, terkait storytelling di dunia usaha itu, kan kita sudah mengetahui bahwa storytelling itu adalah suatu teknik atau kemampuan untuk menyampaikan sesuatu atau menyampaikan cerita. Nah, di dalam bidang usaha, misalnya dalam mengiklankan barang kita nih, kita harus punya tekniknya agar pembeli itu memiliki minat terhadap barang yang kita jual. Misalnya teknik dalam membuat iklan, kan misalnya menggunakan gambar-gambar yang menarik atau dengan
misalnya penyampaian yang menarik sehingga minat pembeli itu tertarik kepada barang atau usaha yang kita geluti gitu. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Risa. Ya. Siapa lagi tadi, Salsa? Ya, Bu. Ya, Sedikit silakan. menambahkan saja ya, Bu. Iya, benar sekali bahwasannya dunia storytelling itu dalam usaha itu sangat dibutuhkan, Bu, apalagi untuk menaiki penjualan omset. Atau biasa disebut dengan copywriting. Dimana kalau misalkan kita mempunyai bisnis nih, kita mempunyai admin. Admin itu harus punya ilmunya, Bu, supaya gimana caranya untuk meningkatkan penjualan, gimana caranya supaya peminatnya banyak, itu digunakan dengan metode copywriting atau disebut storytelling dalam dunia usaha. Seperti itu, Bu. Ya. Jika Anda tertarik dengan penelitian ini, nanti untuk skripsi, bisa ya, silakan. Itu sangat memungkinkan. Jadi bagaimana efektivitas storytelling dalam dunia usaha begitu. Oh, Ataya silakan. Ini sih Bu, ini menambahkan tadi Teh Salsa sebenarnya udah lengkap banget. Cuma menurut saya storytellingnya juga biasanya ditambahkan sekarang tuh dibuat menjelaskan produk gitu loh Bu. Karena kalau dulu misal produk tas warna biru gitu. Ya. Tapi kalau dibuat nasi jadi lebih menarik gitu. Ya, betul ya. Jadi lebih kepada strategi bisnisnya ya. Marketing. Nah, ini sudah banyak nih calon-calon wirausahawan nih. Atau ada yang sudah praktik usahawan marketing. Jadi kalau misalnya Anda jualan produk apa? Oriflame ya atau Harda. Anda menceritakan apa? Jadi menceritakan tentang kecantikan atau makna kecantikan atau menceritakan apa? Makna cantik itu halal. Itu ya. Atau bagaimana? Kan kalau membaca novel Eka Kurniawan itu cantik itu luka ya. Nah, tapi kalau Anda promosi storytelling di dunia usaha kecantikan, Anda bilang cantik itu halal. Nah, itu ya. Atau Anda ingin cantik dan halal, nah, Anda ingin apa begitu ya, silakan. Itu adalah kepandaian berbahasa dan kepandaian dalam bercerita. Ini ada pendapat, permasalahan storytelling dalam bisnis itu ternyata permasalahan hati dan pikiran katanya. Nah, bagaimana ya kira-kira maksudnya? Dalam bisnis itu apa? Hati. Harus punya hati. Atau bagaimana? Boleh. Ada yang bisa mencoba? Boleh menyampaikan pendapat, Bu? Ya, silakan Salsa. Ya, untuk sejauh ini saya kan sudah coba ya Bu dunia bisnis. Cuma memang belum seberapa karena masih proses. Jadi gini Bu, kalau misalkan pikiran kita enak, hati kita enak buat promosiin suatu barang, itu otomatis saya merasa sendiri itu penjualannya meningkat Bu. Tapi ketika kita males-malesan ataupun ada hal yang lain, itu juga cenderung akan menurun Bu omsetnya. Jadi penting banget untuk permasalahan hati dan pikiran ini Bu mempengaruhi mindset kita dalam berjualan juga. Jadi mempengaruhi mood ya. Juga ya. Boleh izin menyampaikan pendapat, Bu? Mohon maaf, Bu, boleh izin menyampaikan pendapat?
Ya, boleh. Silakan. Tapi kalau saya bukan dari sudut pandang pebisnisnya, tapi dari sudut pandang yang menerima atau melihatnya gitu, Bu. Ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari iklan-iklan Thailand, itu kan mereka mempromosikan entah itu bisnis asuransi atau bisnis yang lainnya ya, Bu ya, kecantikan dan lain sebagainya. Yang saya tangkap dari permasalahan hati atau pikiran ini lebih kepada bagaimana story atau penyampaian cerita dalam sebuah bisnis itu bisa menyentuh hati atau ini Bu, mempunyai hubungan dengan permasalahan atau pikiran yang sedang dirasakan oleh audiensnya, Bu. Jadi kenapa kita bisa tersentuh ketika melihat ceritanya, atau mungkin kita jadi berpikir setelah mendapatkan ceritanya, karena cerita yang disuguhkan atau disampaikan itu diceritakan dalam story, dalam dalam plot yang menarik dan dalam plot yang tidak terduga gitu, Bu. Jadi kalau misalnya kita lihat iklan-iklan Thailand itu kan banyak ya, Bu, misalnya ayahnya ini tidak berkecukupan, kemudian tapi masih berusaha untuk menyekolahkan anaknya gitu kan. Terus tapi anaknya malah membangkang atau bagaimana gitu, Bu, atau malu gitu karena punya ayah seperti itu gitu. Tapi habis itu di iklannya itu menceritakan dua sudut pandang gitu, Bu. Jadi ada dari sudut pandang anaknya, dan kemudian di akhir itu sebelum selesai ada sudut pandang ayahnya gitu. Jadi terus dari dua sudut pandang itu kemudian dipertemukan dalam sudut pandang pemirsa atau audiensnya. Oh, ternyata ini loh mereka punya kesalahpahaman ini, kemudian akhirnya mereka bisa reconcile, bisa berbaikan lagi. Terus ternyata anaknya tuh walaupun malu dengan kondisi ayahnya, sebenarnya dia sayang gitu, dia lebih besar sayangnya daripada malunya gitu kan. Kemudian ternyata itu kan ada hikmahnya, Bu. Maksudnya dari sebuah cerita itu nggak untuk menyampaikan produknya tuh nggak langsung gitu, Bu, tapi secara tersirat gitu. Baru di akhir, oh ini tuh iklan ini gitu. Jadi istilahnya disuguhkan dulu cerita yang menarik, yang menyentuh hati atau yang sesuai dengan permasalahan yang ada dan oleh audiensnya, baru kemudian oh ini maknanya, terus di engage ke produknya seperti itu. Jadi itu sudah analisis kebutuhan ya? Iya, Bu. Begitu. Dari bisnis. Bagus tuh. Merancang bisnis. Dengan menganalisis kebutuhannya. Nah, kalau kita bandingkan ya, orang menonton satu episode drama Korea, misalnya ya, lalu menyimak arahan dari sebuah pimpinan perusahaan, apa yang terjadi ya? Lebih memilih yang mana? Drama, Bu. Drama ya? Iya, Bu. Yang lebih menarik, Bu, untuk didengarkan. Iya. Kedua, Ibu. Soalnya ada cuan. Apa, Risa? Bagaimana, Risa? Ya mungkin kalau misalnya sudah di dunia kerja gitu ya, Bu, kita di dalam posisi itu mungkin bakal milih yang kedua sih, Bu, logikanya gitu, Bu. Karena ya ketika sudah diberikan tanggung jawab ya harus diselesaikan gitu, Bu. Ya. Ya, tidak apa-apa. Ini ya, Anda bisa berpikir dari berbagai sudut pandang. Ini antara lebih senang kisah, begitu ya, dengan lebih senang bekerja, begitu ya, atau dalam bekerja dipadu dengan kisah, gitu ya, atau dalam berkisah sambil bekerja, atau Anda berkisah untuk bekerja, itu ya. Nah, itu beda ya. Ada yang profesinya memang berkisah untuk bekerja ya, itu ternyata bisnis juga kan. Ada yang memang tidak ada pilihan lain, tidak bisa bekerja yang lain, bisanya hanya berkisah, begitu ya. Juga ada begitu. Tapi ada yang bekerja nih berat tapi memerlukan kisah begitu. Nah, pokoknya dari berbagai sudut pandang, silakan ya. Bentar.
Ini. Nah, ini pendapat mengenai sayang sebentar nak, duduk sini. Yuk. Nah, pintar. Siapa yang ingin menjelaskan? Silakan. Ini perlu dibacain juga bahasa Inggrisnya atau gimana, Bu? Maksudnya saja, tidak apa-apa. Kalau untuk maksud, saya boleh menyampaikan pendapat, Bu? Boleh. Silakan Zainab. Terima kasih. Kalau dilihat dari facts speak to your mind and stories speak to your heart itu, kita bisa mengambil makna bahwasannya ketika ada penyampaian sebuah fakta. Tadi kan Ibu slide sebelumnya ini ya Bu, antara drama sama antara perintah dari atasan ya. Kan apa yang disampaikan perintah itu, apa yang disampaikan oleh pimpinan itu pasti berupa fakta atau berupa data ya. Nah itu masuknya akan ke mind-nya seseorang, pikirannya seseorang gitu. Dan itu mengaktifasi your brain activates the language processing zone, lebih kepada bahasa, jadi pemrosesan bahasa. Nah, sementara di story speak to your heart, di mana drama itu pasti banyak ceritanya ya, itu tuh akan lebih beresonansi pada ini 7 areas at once. Jadi nggak cuma satu yang diproses gitu ya, nggak cuma bahasa gitu, tapi juga ini nih proses images, kemudian ada juga trigger emotions, ada touch, hear, taste, and even smell. Jadi kayak dari cerita tadi nggak cuma mengaktifasi satu zona, tapi juga zona-zona lainnya, bahkan sampai ke zona emosi atau men-trigger atau istilahnya menstimulasi seseorang untuk merasakan apa yang ia lihat gitu, apa yang ia dengar, apa yang ada di dalam cerita itu. Bahkan kalau misalnya hipnoterapis gitu ya Bu, kalau saya pernah baca itu para hipnoterapis itu biasanya pakai cerita kan Bu, untuk menstimulasi seseorang supaya bisa istilahnya mereduksi fobia atau mereduksi ketakutan-ketakutan yang dirasakan oleh oleh pasiennya gitu kan ya Bu ya. Nah itu biasanya pakai cerita supaya mereka bisa merecall kembali apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, bahkan apa yang ia rasakan pada saat itu. Seperti itu Bu. Ya, terima kasih Teh Zainab ya, Mbak Zainab. Ini salah satu hubungan ya, manfaat cerita juga itu dalam perkembangan proses ya, proses berbahasa juga sebenarnya dalam pemikiran kita ya. Ada lagi yang ingin berpendapat, menambahkan boleh? Saat kita mendengar dan membaca ataupun mendengar cerita begitu ya, apa yang terjadi? Kita mendapatkan stimulus yang seperti apa? Tidak ada yang ingin menyampaikan lagi? Ibu, saya izin berpendapat, Ibu. Boleh, Ananda. Ananda Yasmin. Iya, Ibu. Menurut saya, story speak to your heart itu juga bisa berarti bahwa cerita itu dapat mengubah isi hati. Jadi ketika isi hati kita ingin melakukan suatu perilaku yang kurang baik, gitu, seperti ingin berbohong. Tetapi pernah mendengar suatu cerita yang intinya itu perilaku bohong akan memberikan suatu dampak yang buruk, maka isi hati itu jadi berubah, hati kita akan berubah menjadi untuk tidak jadi melakukan hal yang buruk itu. Melakukan sesuatu, ya. Iya, melakukan sesuatu yang baik jadinya nanti, Bu, seperti itu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Ananda. Betul ya, sebagai filter juga dari kisah itu. Kok begitu ya orang, begitu dari cerita. Oh ternyata jangan begitu. Makanya dalam cerita-cerita anak-anak ya,
tidak menjadi masalah disampaikan kisah yang memang sebetulnya kurang baik begitu ya. Harusnya memang cerita anak itu yang baik-baik saja, tetapi untuk ibroh tadi ya, untuk pelajaran gitu ya. Sesuatu pikiran kita, perasaan kita itu bisa berubah karena cerita gitu ya. Itu bisa disampaikan perilaku misalnya yang tidak diperkenankan begitu ya. Misalnya dampak dari bohong itu luar biasa. Bisa menyebabkan dalam kisah itu suatu dampak yang buruk begitu ya bagi kehidupan si tokoh begitu ya, cerita. Sampai pada akhirnya insaf gitu ya. Nah, itu juga bisa membuat fungsi kesadaran begitu ya bagi para audiensnya. Ya. Ya. Sekarang sebentar ya, sayang. Ini Yuk. Anda boleh berpendapat dulu ya. Iya, Ibu. Anda membayangkan kalau Anda misalnya membuka Excel, pernah tidak Anda membuka Excel tapi terharu gitu, menangis? Pernah? Terharu. Haru karena sulit, Bu. Terharu, Bu. Oh. Fakta ya berarti ya. Coba Rifa, seperti apa ceritanya Rifa? Sebentar ya sambil Ibu ini nanti kan lihat rekornya. Ini mengambil dulu minum Dedek dari tadi hausnya. Sekarang. Ya, Rifa, boleh lanjutkan Rifa? Jadi ini pengalaman saya pertama kali ketika belajar Excel gitu, Bu. Nah, ketika itu kan saya dulu itu dipercaya yang pertama itu menjadi bendahara. Nah, itu belum terlalu bisa untuk memakai Excel. Nah, itu agak sedikit kebingungan seperti itu. Jadi agak terharu, Bu, seperti itu. Kemudian saya izin berpendapat, boleh, Ibu? Boleh. Nah, dari kata-kata cerita akan menstimulus otak secara lebih jauh mendalam daripada sekedar fakta. Nah, saya juga pernah membaca bahwa fakta atau logika akan mengantarkan dari A ke B. Sedangkan sebuah cerita atau sebuah cerita itu akan mengantarkan kita kemana saja atau imajinasi. Nah, menurut saya seperti itu, Bu. Jadi kalau kita berbicara tentang fakta, itu kita hanya berpikir, oh faktanya begini, berarti dari ini ke sini. Tapi ketika kita mendengarkan sebuah cerita, itu kita berimajinasi kemana saja. Sama seperti yang tadi menonton sebuah drama dan juga mendengarkan arahan dari pemimpin. Ketika mendengarkan arahan dari pemimpin, itu kita hanya mendengarkan lalu melakukan apa yang dikatakan pemimpin itu dari A berarti ke B. Sedangkan ketika menonton sebuah film itu kita walaupun sudah ada visualisasinya, tetapi tetap saja otak kita bisa saja berimajinasi lebih jauh seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Rifa. Apakah terdengar suara musik yang aneh dari sini? Tidak? Tidak, Bu. Soalnya tetangga.
Atmosfer kerja lebih baik ya di sini menyentuh sisi manusia daripada sisi pekerjaan. Kompetensi storytelling. Jadi bagaimana kemampuan kita ya melalui storytelling. Kalau Anda nanti bercerita, Anda punya audiens. Partner ya. Nah, kalau kita punya kemampuan bercerita, nanti interaksi dengan partner kita itu akan lebih baik. Baik partner kita itu kita sebagai atasan kepada bawahan, atau misalnya kolega ya, teman, atau misalnya lagi tadi bisnis ya, itu juga partner penjual dan pembeli kan ya. Nah itu akan menghasilkan sebuah interaksi yang lebih baik begitu. Kalau kita belajar mengasah gitu ya, bagaimana teknik-teknik bercerita. Itu salah satu dari kompetensi ya yang bisa tercapai dengan storytelling ini. Ya tentu saja kalau yang poin yang ketiga itu membuat satu hal lebih bisa diingat. Betul tidak? Kalau misalnya kita belajar lewat cerita dengan belajar lewat langsung begitu ya kita ya dengan cerita sebenarnya dengan praktik juga sih. Cerita kan bisa dipraktikkan juga ya. Belajar dengan bercerita itu akan lebih lama membekas begitu ya. Ada yang punya pengalaman tidak dengan cerita yang lebih membekas itu? Saya izin berpendapat, Ibu. Ya, silakan. Saya Anissa. Yang saya alami ketika kita mendengarkan storytelling atau melihat storytelling itu kenapa bisa lebih ingat lebih lama itu karena kan kita memadukan antara apa yang kita lihat sama apa yang kita dengar. Visual dan auditorialnya itu sama-sama bekerja sehingga dapat bertahan lama itu karena nggak hanya melihat saja atau hanya mendengar saja gitu. Kita menggabungkan visual dan juga menggabungkan pendengaran gitu seperti itu Ibu. Ya. Betul ya. Semua pasti sepakat. Ada yang mau menyampaikan tentang ini? Beragam peluang dari fungsi storytelling. Menjadi kaya, Cena ya? Hiburan jadi miliarder. Fitri mau berbicara, silakan. Bisa dilihat dari gambar yang SpongeBob itu mungkin hiburan, dan untuk pria yang memakai itu bisnis. Seperti itu. Ya, yang lain? Punya interpretasi yang berbeda tidak dengan Deli? Saya Bu, Delia? izin mendapatkan pendapat. Ya, silakan. Iya, jadi hubungan antara menurut saya kedua gambar tersebut adalah di mana seseorang memanfaatkan dunia kreatif, Bu. Dunia peluang bisnis yang kreatif. Dari mulai bercerita tentang dunia anak, kemudian bisa menjadi seorang miliarder. Seperti itu. Ya, bagus ya pendapat Salsa. Jadi kreativitas ya. Karena storytelling itu memang dari kreativitas menumbuhkan kreativitas lagi begitu. Jadi dari suatu kompetensi yang kita miliki dengan kreativitas kita akan menghasilkan suatu kesuksesan gitu ya, yang memang berhasil begitu ya. Nah, ini mengoptimalkan seluruh kreativitas yang ada melalui storytelling. Nah ini
Cakep. Ayo baca. Belum ada yang membaca ya? Kok Ibu bilang cakep? Tadi kira-kira sudah ada yang membaca. Siapa yang mau membaca? Saya mau, Bu. Siapa tadi? Risa. Risa. Iya Ibu, terima kasih. Ya. Nanti teman-teman bantu jawab ya. Ya. Jauh-jauh tanam gaharu. Datang ke taman ketemu talas. Sungguh-sungguh tak akan seru bila pertemuan tak ada tugas. Nah, lebih cakep lagi. Cakep. Cakep ya. Jadi nanti tolong ya padanya di diserukan, diserukan, dibuat lebih seru begitu. Ibu belum set sih sebenarnya untuk topik diskusi, tapi Anda bisa memberikan topik diskusi gitu. Bisa tidak kok topik diskusi dari Anda datangnya, tidak harus dari Ibu. Menyerukan sepadan, nanti coba ya. Kalau misalnya topik diskusi biasanya bisa di-set dari berbagai kan ya? Tidak harus dari pengajar di sepada. Nanti coba, Ibu sudah membuat set tugas, tapi belum membuat seru di topik diskusi. Nanti silakan. Tadi siapa? Nada sudah membuat kehadiran ya, bagi yang belum mengisi kehadiran. Nada sampai pukul 8 malam kan ya Ibu set kalau tidak salah? Iya Ibu, betul sampai pukul 8 malam. Tapi Ibu untuk pertemuan pertama itu tidak terekam Bu, jadi tidak bisa disubmit. Oh tidak ya, tidak apa-apa untuk pertemuan pertama di Ibu. Jadi karena terlewat ya kemarin karena Ibu settingnya tidak allow begitu ya, tidak untuk Anda begitu ya. Jadi Ibu sudah menyeting menghadirkan semua untuk pertemuan pertama ya. Nah untuk hari ini walaupun tidak apa-apa di di Mbak Rina itu tidak hadir misalnya sinkronus, tetapi di sepada bisa saja hadir semua tidak apa-apa karena itu tugas. Nah gitu ya, itu lebih kepada tugas ya, supaya kompetensi Anda juga dalam storytelling meningkat. Nah itu tugas dari sepada. Tugas tersembunyinya nanti Anda kan sudah memilih tuh berapa 3 cerita ya. Cerita apa yang akan Anda garap naskahnya? Nanti Anda setor kepada siapa ya PJ-nya. Jadi untuk dilihat cerita-cerita mana yang sama begitu di antara teman. Supaya tidak boleh sama ya. Boleh PJ-nya boleh mau Nada atau Salsa? Untuk ini? Boleh Ibu. Ya, nanti setor ke Nada. Saya berniat bercerita tentang 3 kisah gitu. Yang ini. Nah, nanti akan didaftar oleh Nada supaya kamu memilih ini saja karena ini oleh ini gitu. Takutnya ada yang sama begitu untuk produksi nanti. Sambil Anda tetap mempersiapkan, berlatih mandiri ya, karena banyak sekali media yang sudah terpublish ya untuk storytelling. Nah, jadi Anda, saya mau seperti ini kayaknya kreativitas. Siap ciptakan kreativitas Anda ya dalam storytelling. Nah, sambil tugas tersembunyinya tolong dikoordinasi oleh Nada untuk pemilihan naskah minggu kemarin tadi. Minggu kemarin yang sudah Anda pilihan, hari ini setor kepada Nada, saya akan bercerita apa, begitu. Boleh alternatifnya 3, tetapi nanti disinkronisasi ya oleh Nada, supaya tidak ada yang sama. Kemudian nanti Nada bisa share kembali kepada teman-teman bahwa cerita pilihan yang sudah tidak ada yang sama begitu. Supaya lebih siap lagi minggu depan sudah mempersiapkan dari cerita itu saja begitu. Ya. Ibu izin bertanya. Ya. Jadi untuk deadline itu hari ini sudah masuk semua 3 cerita pilihan gitu Bu, atau bagaimana? Kalau bisa ya, kalau bisa semua
supaya minggu-minggu berikut. Jadi Anda juga pasti begitu. Oh, saya ceritanya memang ini gitu ketentuannya. Jangan merasa takutnya sama ini dengan teman gitu. Nah, jadi ya sudah pasti oh saya ini. Jadi sudah pasti persiapan Anda juga yang akan diproduksi nanti dari cerita itu. Gitu ya. Kalau bisa sih hari ini, kalau misalnya tidak ya minggu ketiga itu kita hari Selasa ya. Selasa libur tidak ya? Tanggal 10 libur ya? Mana kalender Ibu? Dede, kalender Ibu mana, Dek? Hari Selasa libur, tanggal 10. Berarti kita boleh tidak Senin? Senin jadi Senin Kamis gitu-gitu? Ada yang SP? Coba monitoring, yang SP monitor. Ada Ibu. Hari Senin bagaimana? Saya SP. Yang SP kalau saya hari Senin itu biasanya pukul 7 sama pukul 13. Oh, penuh Senin. Kemudian siapa lagi? Sri Utami? Iya, Ibu, saya SP. Hari Senin jam? Dari jam 7 sampai jam 3, Ibu. 3 matkul. Oh, tidak bisa. Senin tidak bisa ya? Kalau begitu Rabu Kamis saja tidak apa-apa berturut-turut? Nah, tidak ada yang bermasalah ya? Kita Rabu dan Kamis ya. Nanti kalau jamnya tergantung Ibu ya. Kalau Ibu ada kegiatan rapat atau apa, siang. Kalau Ibu rapatnya di siang, pagi begitu. Ya. Terima kasih semuanya ya. Atas pertemuan hari ini. Anda luar biasa ya. Semangat terus. Tingkatkan terus kompetensi ya dalam bidang Anda. Untuk di chat, insya Allah nanti Ibu rekap ya. Boleh Anda di chat berpendapat saja ya. Supaya bisa ini. Terima kasih juga kepada Jeng Rina, Mbak Rina, yang sudah mengkoordinir kehadiran sinkronus. Teh Nada, terima kasih semuanya. Salsa, Zainab, begitu ya. Sama-sama, Bu. Semuanya terima kasih ya pokoknya ya. Wahyu juga, Deo, semua pokoknya ya. Nah, yang belum berkesempatan berbicara mohon dipersiapkan untuk pertemuan yang akan datang. Kita akan membicarakan mengenai audiens berbicara. Audiens storytelling gitu ya. Jadi pendengar storytelling. Nah, silakan Anda menggali tentang pendengar storytelling. Anda boleh berpendapat, begitu ya, tentang apapun. Ibu sangat senang pendapat-pendapat Anda atau hasil-hasil baca Anda, pengalaman Anda itu memiliki kualitas yang pokoknya the best, begitu ya, bagus, begitu. Terima kasih semuanya. Kita tutup ya, kita akhiri perjumpaan kita untuk pertemuan kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Dan semuanya. Ya.